mengikuti apa yang aku bawa. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau, dan mudah-mudahan koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, berkahi pertemuan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini, dan juga berkahi ilmu yang akan disampaikan. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan, Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya, baik melalui layanan telepon ataupun melalui layanan pesan WhatsApp. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 26 Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan 20 Agustus 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita masuk kepada bab yang baru
yaitu bab yang ke-50. Babu qaulillahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Yang artinya bab firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-A'raf ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Quran surah Al-A'raf ayat 190. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi ma'na hadhihi al-ayah, haddatsana Abdus Samad qala haddatsana Umar ibn Ibrahim qala haddatsana Qatadah anil Hasan an Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma waladat Hawa tafa biha iblis wa kana la ya'ishu laha walad faqala sammihi Abdul Harith fa innahu ya'ish fasamathu Abdul Harith fa'ash wa kana dhalika min wahyi syaitan wa amrihi. Wa hakadha rawahu Ibnu Jarir an Muhammad ibn Bashar Bundar an Abdus Samad ibn Abdul Warith bihi wa rawahu At-Tirmidzi fi tafsir hadhihi al-ayah an Muhammad ibn al-Muthanna an Abdus Samad bihi wa qala hadha hadithun hasanun gharib la na'rifuhu illa min hadithi Umar ibn Ibrahim wa rawahu ba'dhuhum an Abdus Samad wa lam yarfa'hu wa rawahu al-Hakim fi mustadrakihi min hadithi Abdus Samad marfu'an wa qala hadha hadithun sahihul isnad wa lam yukharrijah wa rawahu Abu Muhammad ibn Abi Hatim fi tafsirih an Abi Zur'ah Ar-Razi an Hilal ibn Fayyad an Umar ibn Ibrahim bihi marfu'an. Yang artinya Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang makna ayat ini, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 190 tadi. Telah meriwayatkan kepada kami Abdus Samad. Beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Umar bin Ibrahim. Beliau berkata telah meriwayatkan kami Qatadah dari Al-Hasan. Al-Hasan di sini maksudnya adalah Hasan Al-Basri. Dari Samurah bin Jundub. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samurah adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika Hawa alaihissalam melahirkan, maka iblis mengelilinginya dan tidak ada anak yang lahir kemudian hidup dari Hawa. Tidak ada anak yang lahir kemudian hidup dari Hawa alaihissalam. Kemudian kata iblis, namakanlah ia atau berilah nama ia dengan Abdul Harith. Maka niscaya ia akan hidup. Maka akhirnya Hawa alaihissalam menamainya dengan Abdul Harith. Dan akhirnya hidup. Dan itu adalah wahyu dari syaitan dan perintah dari syaitan. Demikianlah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Muhammad bin Bashar, yaitu Bundar, dari Abdus Samad bin Abdul Waris dengan riwayat tersebut. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam penafsiran ayat ini dari Muhammad bin Al-Muthanna dari Abdus Samad dengan riwayat ini. Dan Imam Tirmidzi berkata, hadis ini adalah hadis yang hasan tetapi gharib. Gharib itu artinya asing. Kita tidak mengetahui hadis ini kecuali dari hadis Umar bin Ibrahim. Dan sebagian mereka meriwayatkannya dari Abdus Samad dan tidak mengangkatnya. Kemudian hadis diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak dari hadis Abdus Samad secara marfu'. Dan beliau berkata, hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya dan Imam Bukhari, Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Muhammad ibnu Abi Hatim di dalam kitab tafsirnya dari Abu Zur'ah Ar-Razi
dari Hilal bin Fayyad dari Umar bin Ibrahim secara marfu'. Baik. Wa qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Waqi' qala haddatsana Suhail bin Yusuf an Amr anil Hasan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma qala kana hadha fi ba'd ahli al-milal wa lam yakun bi Adam. Dan berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Waqi'. Ibnu Waqi' berkata telah meriwayatkan kepada kami Suhail bin Yusuf dari Amr dari Al-Hasan Al-Basri. Yang mana makna dari ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk ja'ala lahu syuraka. Keduanya telah menjadikan untuknya sekutu-sekutu di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keduanya, yaitu menjadikan iblis sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kana hadza fi ba'd ahli al-bilal wa lam yakun bi Adam. Ini adalah di sebagian ajaran-ajaran agama dan bukan pada Adam. Taib. Wa haddatsana Bishr bin Mu'adz qala haddatsani Yazid qala haddatsana Sa'id an Qatadah qala kana Al-Hasan yaqul humul yahud wan nasara razaqahumullahu auladan fahawwaduhu wa nassaruhu wa hadha isnadun sahih anil Hasan rahimahullah. Telah meriwayatkan kepada kami Bishr bin Mu'adz, beliau berkata telah meriwayatkan kepadaku Yazid. Yazid berkata telah meriwayatkan kepada kami Sa'id dari Qatadah. Beliau berkata, adalah Al-Hasan Al-Basri berkata, mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada mereka anak-anak, lalu mereka jadikan anak tersebut sebagai Yahudi dan Nasrani, yaitu mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sanad yang sahih dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. قال العماد ابن كثير في تفسيره وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميتهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاشا فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة. Berkata Al-Imad, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, adapun riwayat-riwayat, maka telah berkata Muhammad bin Ishaq mendapatkan riwayat dari Daud bin Al-Husain, mendapatkan riwayat dari Ikrimah, mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, adalah Hawa alaihissalam melahirkan anak untuk Adam, anak-anak dari Adam, maka fatu'abbidahum lillah, maka anak-anak tersebut diberikan nama dengan menamai Abdullah, Abdurrahman, disandarkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka namai dengan Abdullah atau Ubaidullah dan yang semisal dengannya. Akan tetapi kemudian anak-anak tersebut meninggal, ya. Maka datanglah kepada keduanya, yaitu kepada Hawa dan Adam, iblis. Kemudian iblis berkata, jika kalian berdua menamainya dengan nama selain yang telah biasa kalian namai, maka niscaya dia akan lahir. Maka akhirnya Hawa alaihassalam melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dinamailah dengan Abdul Harith. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Quran surah Al-A'raf ayat 189. Wa qala al-'Awfi an Ibn Abbas fa atahuma asy-syaitan fa qala hal tadriyani ma yuladu lakuma am hal tadriyani ma yakunu abahimah am la
وزين لهم الباطل إنه لغوي مبين وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فمات فقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبد الحارث فذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Berkata Al-Aufi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu ketika Nabi Adam dan Hawa alaihissalam didatangi oleh syaitan, maka kedua-duanya berkata, iblis berkata kepada Adam dan Hawa, apakah kalian mengetahui bahwa anak yang dilahirkan untuk kalian? Apakah kalian mengetahui apa yang akan terjadi? Apakah dia binatang ataukah selainnya? Nah, maka akhirnya diindahkanlah perkataan syaitan tersebut untuk Adam dan Hawa alaihissalam. Padahal Adam dan Hawa adalah menyimpangkan dengan penyimpangan yang begitu nyata. Dan Adam dan Hawa sebelum ini mendapatkan dua anak laki-laki dan kedua-duanya meninggal. Lalu datanglah syaitan dan berkata untuk keduanya, jika kalian tidak menamainya dengan namaku maka tidak akan keluar dalam keadaan hidup. Maka akhirnya anak tersebut mati sebagaimana mati yang pertama. Lalu kedua-duanya menamai anaknya yang terakhir dengan Abdul Harith. Nah, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, falamma atahuma salihah, ketika Allah memberikan kepada mereka dua anak saleh, ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma fata'ala Allah amma yusyrikun. Maka kedua-duanya menjadikan untuknya sebagai sekutu-sekutu di dalam apa yang diberikan kepada mereka berdua. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka syirikkan. Nah. وذكر مثله عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما وراه ابن أبي حاتم وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. نعم. قال العماد ابن كثير وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب قلت وهذا بعيد جدا. Dan riwayat tadi telah didapati dari Abdullah bin Abbas dan juga sekelompok dari para sahabatnya seperti Imam Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibn Jubair dan juga derajat kedua dari sahabat-sahabatnya seperti Qatadah, Suddi dan juga sekelompok dari ulama-ulama terakhir. Seperti misalkan para mufassirin yang terakhir yang mana jumlah mereka tidak bisa dihitung. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata seakan-akan asal muasal mereka ini adalah diambilkan dari ahlul kitab. Dan Fadhil Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh mengatakan ini adalah sangat jauh sekali. Taib, yang jelas itu adalah yang dibawakan oleh penulis dari syarahnya. Dan kembali kita kepada ayat tadi. Jadi penulis di sini membawakan bab dengan ayat. Ya, bab dengan ayat. Dan itu kebiasaan penulis. Yaitu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala An-Najdi. Dan makna bab pada bab yang ke-50 ini adalah menjelaskan keharaman memberi nama yang di dalamnya terdapat penghambaan kepada selain Allah. Menjelaskan keharaman yang di dalamnya terdapat nama yang menghambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun makna dalil yang kita pelajari tadi Quran surat Al-A'raf ayat 190 menjelaskan bahwa Adam dan Hawa alaihissalam ketika mendapatkan anugerah oleh Allah seorang anak, mereka berdua menamainya dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan kepada selain Allah, yaitu Abdul Harith.
Itu hambanya Harith. Oleh karena itu Allah mensucikan dirinya dari keyakinan yang dilakukan. Nah, itu makna dari ayat tadi. Hubungan ayat tadi dengan bab menunjukkan bahwa pemberian nama yang di dalamnya terdapat penghambaan kepada selain Allah haram dan termasuk syirik dalam ketaatan. Termasuk syirik dalam ketaatan. Nah, adapun Al-Harith adalah nama iblis. Nah, maksudnya mereka tidaklah menyembah iblis, tetapi mentaati iblis dengan memberi nama Abdul Harith kepada anak mereka. Sebagaimana yang diminta oleh iblis. Dan perbuatan itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah di dalam perihal ketaatan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa anak yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang termasuk nikmat yang harus disyukuri dan termasuk kesempurnaan rasa syukur kepada Allah dengan diberinya anak adalah memberi nama anak dengan yang baik, nama yang baik dan yang tidak diperkenankan, yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari dalil yang pertama, Quran surat Al-A'raf ayat 190. Nah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Ibnu Hazm ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka 'abdil Amr wa 'abdil Ka'bah wa ma asbaha dzalika hasya 'Abdul Muttalib. Yang artinya penulis berkata Ibnu Hazm mengatakan para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah seperti Abdu Umar, hamba Umar, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah atau yang semisalnya kecuali Abdul Muttalib. Kecuali Abdul Muttalib. Nah, penulis berkata, Ibnu Hazm huwa alimul Andalus, Abu Muhammad, Ali ibnu Ahmad, ibni Sa'id, ibni Hazm al-Qurtubi al-Zahiri. Beliau adalah seorang alim dari kota Andalus di Spanyol. Dan kunyahnya Abu Muhammad, namanya Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Qurtubi dan al-Zahiri. Beliau memiliki beberapa macam tulisan dan beliau wafat pada tahun 456. Wa Abdul Muttalib hadha huwa jaddu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Muttalib ini adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Wa huwa ibnu Hashim, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihr, ibni Malik, ibni Nadhr, ibni Kinana, ibni Khuzaimah, ibni Mudrika, ibni Ilyas, ibni Mudhar, ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Adnan. Dan beliau adalah nasabnya itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Sa'ad bin Ma'ad bin Adnan. Wa ma fawqa Adnan mukhtalafun fihi. Adapun yang di atas Adnan terjadi perselisihan pendapat di antaranya. Wala raiba annahum fi min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil. Dan tidak ada keraguan bahwa mereka itu adalah dari keturunan Ismail dan juga keturunan Ibrahim. Nah, hakka rahimahullah ittifaq al-ulama ala tahrimi kulli ma'ubbida li ghairillah. Ibnu Hazm rahimahullah mengisahkan kesepakatan para ulama untuk keharaman setiap yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Li'annahu syirkun fir rububiyah wal ilahiyah, karena dia adalah syirik di dalam kekuasaan Allah dan di dalam ibadah yang dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-khalqa kullahum milkun lillah wa 'abidun lillah. Karena seluruh makhluk adalah seluruhnya adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala dan budak Allah Subhanahu wa taala. Ista'badahum li'ibadati wahdah. Allah menjadikan mereka budak agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tauhiduhu fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi, dan mentauhidkannya di dalam kekuasaan Allah dan juga dalam ibadah-ibadah yang diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faminhum man 'abada Allah wa wahhada fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi. Maka di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah dalam kuasa Allah dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man asyraka bihi fi ilahiyatihi wa aqarra lahu bi rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ahkamihi al-qadariyah jariyah 'alaihim wa la bud. Kama qala ta'ala in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani 'abda. Fahadhihi hiya al-'ubudiyyah al-'amma wa amma 'ubudiyyah al-khassa fa innaha takhtassu bi ahli al-ikhlas wat ta'ah. Kama qala ta'ala alaysa Allah bikafin 'abdahu. Dan di antara mereka ada yang mensyirikkan Allah di dalam ibadah dan menetapkan bagi Allah kekuasaan serta nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengakui Allah itu maha kuasa, pencipta, pengatur, Allah itu memiliki nama dan sifat. Mereka mengakui itu. Tetapi kemudian mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Baik. Wa minhum man asyraka bihi fi ilahiyatihi wa aqarra lahu bi rububiyyati wa asma'ihi wa sifatihi wa qadarihi wa ahkamihi al-qadariyah jariyatun 'alaihim wa la bud. Di antara mereka ada yang mensyirikkan Allah dalam ibadah dan menetapkan untuknya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum qadariyah terus berjalan dan itu harus berjalan. Kama qala ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi setiap yang ada di langit dan di bumi tidak ada seorang pun kecuali akan mendatangi Allah sebagai budaknya. Surat Maryam ayat 93. Fahadhihi hiya al-'ubudiyyah al-'ammah. Inilah yang disebut dengan peribadatan yang umum. Wa amal ubudiyah al-khassah, adapun peribadatan yang khusus fa inna takhtassu bi ahli al-ikhlas wat ta'ah. Maka khusus dengan keikhlasan dan ketaatan. Kama qala ta'ala alaysa Allah bikafin 'abdahu wa nahwu dzalik. Qauluhu hasha 'Abdul Muttalib hadha istithna'un min al-umum al-mustafad min qul. وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محظور فيها لأن أصله من عبودية الرق فإذا وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته. Inilah penghambaan yang umum, sedangkan penghambaan khusus adalah khusus untuk
orang-orang yang ahli ikhlas, ahli ketaatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 36. Alaysa Allah bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan hamba-hambanya? Hambanya di sini adalah hamba yang khusus, bukan hamba yang umum tadi. Karena seluruh makhluk adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada perhambaan yang khusus, yaitu orang yang beriman. Qauluhu hasya Abdul Muttalib. Kecuali Abdul Muttalib. Hadza istithna'un min al-umum al-mustafad min kulli. Ini adalah pengecualian dari yang umum yang diambil dari kata kull. Wa dzalika anna tasmiyatahu bi hadzal ism la mahdhura fiha. Karena Abdul Muttalib dengan nama ini tidak ada larangan di dalamnya, Abdul Muttalib gitu ya. Kan tadi kita katakan dilarang abd kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sini ada Abdul Muttalib. Nah, ini kenapa? Nah, penulis mengatakan tidak ada larangan di dalamnya. Li'anna aslahu min ubudiyatir riq. Ini tidak ada larangan karena asalnya adalah termasuk makna daripada makna daripada abd di sini adalah penghambaan kepada perbudakan, kepada tuannya gitu, kepada tuannya. Jadi Syaibah yang merupakan Abdul Muttalib ketika masih kecil itu dibawa oleh pamannya namanya Al-Muttalib ke negeri Mekah setelah dari Madinah. Itu kemudian orang-orang melihat Syaibah ini seperti budaknya Al-Muttalib, maka akhirnya orang-orang menyebut Abdul Muttalib. Nah, maka tidak mengapa mengucapkan kata Abdul Muttalib, karena itu bukan abad untuk penghambaan diri, tapi itu adalah abad riq, abad perbudakan. Nah, wadzalika anna al-Muttalib akhu Hashim qadim al-Madinah. Kenapa demikian? Karena ada seorang paman Nabi Muhammad SAW namanya Al-Muttalib. Ya, Al-Muttalib, beliau ini adalah saudaranya Hashim. Al-Muttalib saudaranya Hashim. Al-Muttalib datang ke kota Madinah. Dan anak saudaranya, yaitu Syaibah, ini adalah kakek Nabi nantinya, Syaibah, beliau sudah tinggal di tengah-tengah saudara-saudari ibunya, akhwal, dari kaum Bani Najjar, dari Khazraj. Nah, ini sebabnya kenapa? Karena Hashim adalah kakek Nabi yang kedua. Beliau ini ketika ingin bepergian ke negeri Syam, singgah di kota Madinah. Kemudian beliau menikahi perempuan di dalamnya. Nah, di kota Madinah tersebut. Maka akhirnya melahirkan seorang anak, yaitu Syaibah tadi. Ya. Nah, ketika sudah dewasa, dia ketika masih anak-anak, dia tinggal bersama saudara-saudari ibunya, akhwal namanya. Nah, kalau ketika sudah umurnya mumayyiz, yaitu umurnya 7 tahun lebih, maka Al-Muttalib membawa keponakannya tadi pergi ke kota Mekah. Dari Madinah ke kota Mekah. Maka akhirnya beliau pun keluar dari kota Mekah. Keluar dari kota Madinah menuju kota Mekah. Al-Muttalib dengan keponakannya tadi yang bernama Syaibah. Nah, ketika penduduk kota Mekah melihat sudah berubah warna dari keponakannya ini, warna kulitnya, ya, maka mengira bahwa Syaibah itu adalah budaknya dari Al-Muttalib. Maka akhirnya mereka memanggil Abdul Muttalib. Dan akhirnya terkenalah nama tersebut sampai beliau tua. Beliau tidak disebut, tidak dipanggil kecuali dengan nama tadi. Dengan nama Abdul Muttalib tadi.
maka tidak tersisa kecuali sedikit saja, tidak tersisa asalnya, yaitu Syaibah. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri berkata, Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah anaknya dari Abdul Muttalib. Aku adalah cucu dari Abdul Muttalib. Dan akhirnya Abdul Muttalib dimuliakan di tengah orang-orang Quraisy dan tengah orang-orang Arab. Beliau adalah pemimpin Quraisy dan paling mulia di masa jahiliyah. Dan beliaulah yang menggali sumur Zam-Zam. Dan akhirnya menjadi air minum dan juga dituangkan untuk orang-orang yang meminumnya sampai hari kiamat. Nah, kemudian lalu setelah itu wa Abdullah walidu Rasulillah SAW ahadu bani Abdul Muttalib. Nah, Abdullah ini adalah bapaknya Nabi Muhammad SAW, salah satu anak dari Abdul Muttalib. Tufiya fi hayati abihi. Abdullah meninggal ketika bapaknya masih hidup. Qala al-Hafidh Salahuddin Al-Ala'i fi kitab ad-Durrah as-Saniyah fi maulidi kharil bariyah, kana sinnu abihi Abdullah hina hamalat minhu Aminah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah adalah bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu anak dari Abdul Muttalib. Ya. Kemudian beliau wafat ketika bapaknya masih hidup. Al-Hafidh Salahuddin Al-Ala'i berkata dalam kitab Ad-Durrah As-Saniyah fi Maulidi Khairil Bariyah, adalah umur bapaknya, yaitu Abdullah, ketika Aminah melahirkan, yaitu sekitar berumur 18 tahun. Umur bapaknya ketika Aminah melahirkan, yaitu ketika berumur 18 tahun. Thumma dhahaba ila al-Madinah liyamtar minha tamran li ahli. Famata biha inda akhwalihi bani Adi ibni Najjar wa Nabi SAW hamlun ala sahih. Yang artinya adalah umur bapaknya, yaitu Abdullah ketika Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Abdullah waktu itu adalah 18 tahun. Kemudian beliau pergi ke kota Madinah agar mengambil kurma untuk keluarganya. Akhirnya Abdullah meninggal di sana, di sisi saudara-saudari bapaknya, ibunya. Saudara-saudari ibunya. Nah, dari Bani Adi bin Najjar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta hamlun ala sahih, serta makanan, ya, menurut pendapat yang lebih benar. Nah, qultu wasara Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wada'atu ummuhu fi kafalati jaddi Abdul Muttalib. Aku berkata, dan Nabi Muhammad SAW akhirnya yang menjadi pengurusnya adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, ketika Rasulullah SAW diletakkan oleh bapaknya. Nah, qala al-Hafidh al-Dhahabi wa tuwfiya abuhu Abdullah walin Nabi SAW 28 syahran. Yang artinya Imam Al-Dhahabi berkata, bapaknya, yaitu Abdullah, bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu beliau berumur 28 bulan di perut ibunya. Wa qad qila aqall min dzalik, ada yang mengatakan lebih sedikit daripada itu. Wa qila huwa hamal. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang di dalam kandungan, ya. Watufiya bil Madinah, dan beliau akhirnya meninggal di kota Madinah. Wa kana qad qadamaha liyam wa qila bal marra biha raji'an min asy-Syam. Ada yang mengatakan bahwa beliau pulang darinya dalam keadaan pulang dari Syam.
Dan beliau waktu itu berumur 25 tahun, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika dibawa oleh kakeknya. Al-Waqidi berkata, wa dzalika athbatul aqawil fi sinni wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkataan pendapat-pendapat yang tetap tentang umur dan juga wafatnya. Nah, wafatnya Abdullah maksudnya ya. Taib. Wa tufiya tufiyat ummuhu Aminah bil Abwa. Ibunda Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu Aminah wafat di Al-Abwa. Wa hiya raja'atun bihi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah min ziyarati akhwalihi abihi Bani Abdin Najjar. Dan waktu itu beliau pulang dengan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah untuk menziarahi saudara-saudaranya dari keturunan Adi bin Najjar. Wa huwa yawma idzin ibnu sitti sinin wa mi'at yawm. Dan waktu itu beliau adalah berumur 9 tahun. 6 tahun dan 100 hari. Waqila ibnu arba'i sinin. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah berumur 4 tahun waktu itu ketika meninggal ibunya. Falamma matat ummu hamalatuhu ummu Aiman maulatuhu ila jaddihi. Ketika meninggal ibunya maka dibawa oleh Ummu Aiman ya, yang mengurusnya kepada bapaknya kepada kakeknya, yaitu siapa? Yaitu Abdul Muttalib. Fakana fi kafalatihi ila an tuwfiya jadduh. Maka Rasulullah SAW diurus oleh kakeknya sampai meninggal kakeknya. Walin Nabi SAW 8 sinin. Waktu itu umur Nabi SAW 8 tahun. Fa'ausa bihi ila ammihi Abi Talib. Maka Abdul Muttalib mewasiatkan kepada saudara dari Abu Talib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, dan diberikan wasiat oleh Abdul Muttalib agar mengurus Nabi Muhammad SAW saat peninggal beliau. Taib. Intinya yang sudah kita pelajari tadi pada ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ibnu Hazm ulama Islam wafat pada tahun 456 Hijriyah rahimahullah, menukilkan ijma', yaitu kesepakatan para ulama tentang keharaman memberi nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah, kecuali nama Abdul Muttalib. Nah, itu faedah yang pertama. Kemudian hubungan dalil dengan bab menunjukkan bahwa pemberian nama yang di dalamnya terdapat penghambaan kepada selain Allah adalah haram dan termasuk daripada kesyirikan. Para ulama berbeda pendapat mengharamkan nama Abdul Muttalib karena asal nama ini berhubungan dengan perbudakan, bukan asal nama ini berhubungan dengan perbudakan, bukan penghambaan dalam bentuk ibadah. Ya, perbudakan, bukan dalam penghargaan dalam bentuk ibadah. Ibnu Hazm Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Qurtubi, imam dari Imam Andalus dan wafat pada tahun 456 Hijriah. Nah, itu penjelasan dalil yang kedua. Kita lanjut. Nah, qauluhu wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil ayah. Qad qaddamna nadhirahu fi an Ibnu Abbas fil ma'na. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Maka orang-orang mengatakan kami telah mengajukan yang semisal dari Abdullah bin Abbas di dalam maknanya. Nah. Kemudian qauluhu wa lahu bisanadin sa'id an Qatadah qala syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Ya, artinya dengan sanad yang sahih dari Qatadah beliau berkata, ini adalah sekutu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Qala syekhuna inna hadha syirk fi mujarradi tasmiyah. Sesungguhnya adalah kesyirikan di dalam hanya sekedar memberikan nama. Lam yaqsuda haqiqatan allati yuriduha iblis wa huwa mahmalun hasan. Kedua-duanya tidak bermaksud hakikat yang diinginkan oleh iblis, dan ini adalah anggapan yang baik. Yubayyinu anna ma waqa'a min abwaini min tasmiyatihima ibnahuma Abdul Haris innama huwa mujarradu tasmiyah lam yaqsuda ta'biduhu li ghairillah wa hadha ma'na qawli Qatadah syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Dan inilah makna perkataan Qatadah bin Da'amah Sadusi bahwa mereka itu bersyarikat di dalam ketaatan dan tidak bersyarikat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga intinya adalah menjelaskan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kejadian pemberian nama anak dari Adam dan Hawa alaihissalam, yaitu Abdul Harith. Yang mana sudah kita pelajari tadi sebenarnya. Kemudian yang kedua, hubungan dalil dengan bab menunjukkan bahwa pemberian nama yang di dalamnya terdapat penghambaan kepada selain Allah haram dan termasuk kepada kesyirikan. Nah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, ada waktu 15 menit saja ya. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini dari pembahasan kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, yaitu nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang sangat syarat dengan ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0218236543 untuk pesan WhatsApp. Juga di nomor yang sama di layanan jaringan seluler biasa, silakan Anda bisa menghubungi kami ya di 0218236543. Yang pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustaz, ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika seseorang yang dia masuk Islam dan apakah wajib dia mengganti namanya dengan nama Islam walaupun nama sebelumnya tidak mengandung kesyirikan Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Hukum asal nama bagi seorang yang baru masuk Islam. Dalam syariat Islam, nama adalah identitas yang mubah selama tidak mengandung makna yang tercela seperti kesyirikan, kekufuran, atau makna-makna yang buruk. Karena itu, seorang yang masuk Islam tidak wajib mengganti namanya jika namanya sebelumnya tidak mengandung kesyirikan atau berhala. Atau misalkan Abdul Masih, hambanya Sang Masih. Abdul Syams, hambanya matahari. Lata, Uzza. Atau tidak bermakna buruk atau hina. Seperti misalkan Harb, ya, nama Harb. Atau nama Murrah, pahit. Harb itu artinya perang. Atau tidak berkonotasi maksiat dan penghinaan. Jadi kalau namanya netral, seperti nama yang berarti sehat, benar, indah, atau bahkan sekedar nama budaya atau lokal yang tidak bertentangan dengan akidah, maka tidak wajib menggantinya. Memang ada sunnah mengganti nama. Rasulullah SAW pernah mengganti beberapa nama sahabat. Tetapi alasannya jelas, seperti berkonotasi buruk diganti dengan makna yang baik. Yang kedua, berkonotasi syirik diganti dengan nama tauhid. Ya. Contoh misalkan Asia, wanita Abdul Ka'bah misalkan, diganti dengan Abdullah. Adapun nama-nama yang tidak bermasalah, Rasulullah SAW membiarkannya. Tetap banyak sahabat yang tetap memakai nama Arab jahiliyahnya seperti Abu Bakar, Umar, Khalid, Safiyah, Hindun, dan seterusnya. Nah, dan kemudian anjuran untuk memilih nama Islami walaupun tidak wajib. Sebagian ulama menganjurkan agar Muslim memilih nama yang terbaik, mempunyai nama
makna Islam. Karena seseorang adalah doa. Namun jika lamanya tidak bermasalah, ya tetap boleh menggunakannya sambil bisa menggunakan kunyah Abu Abdullah, Abu Hafs atau yang semisalnya. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Ini ada pertanyaan yang berhubungan Ustaz dengan pertanyaan yang pertama tadi, yaitu bolehkah seorang muslim memberikan nama kepada anaknya yang nama kebiasaan dari orang-orang kafir Ustaz, walau tidak mengandung makna yang mengandung syirikan? Apakah hal tersebut masuk ke dalam tasyabuh kepada orang-orang kafir? Mohon jawabannya. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pertanyaan ini sangat penting karena menyentuh bab tasyabuh, yaitu menyerupai orang kafir dalam permasalahan penamaan nama anak. Sebagaimana sudah kita sebutkan, hukum asal memberi nama adalah mubah, boleh, selama tidak mengandung nama syirik seperti Abdul Masih, Lata, atau tidak bermaksud nama buruk atau hina. Namun jika nama itu identik dengan kekafiran atau syiar khusus orang kafir, maka ini haram digunakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, intinya kalau boleh diringkas, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, haram jika nama itu murni identitas orang kafir. Haram. Kemudian makruh jika nama itu umum dipakai oleh orang kafir. Mubah jika nama tersebut adalah bahasa lokal atau budaya dan seterusnya. Ya. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silahkan di layanan telepon kami tunggu di 021 823 6543. Silahkan. Bagaimana, sudah yang terhubung atau masih kami juga? Ya, sudah terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Ibu? Ini Ibu Erna di Kisaran. Iya. Ini Ustaz, ada orang bertamu ke rumah saya. Dia mau membayar angsuran, ya kan Ustaz. Jadi saya sedang sholat. Sedang sholat, rumah saya ini digedor. Setelah saya siap sholat, digedor makin kuatlah rumah saya ini pintunya. Jadi saya keluar. Datang anak si orang tua ini memaki-maki saya. Dan saya dibilanglah budak, dibilanglah anjing, segala macam lah Ustaz. Tapi saya sabar aja Ustaz. Itu masuk dajjal apa kayak mana tuh Ustaz? Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Yang saya pahami dari cerita ibu adalah ibu sedang sholat. Lalu ada orang yang datang mau bayar sesuatu. Lalu karena tidak disegarkan pintu dibuka, maka orang tersebut mengutuk keras-keras sampai ibu selesai sholat. Setelah itu malah muncul ucapan yang menyakiti hati ibu. Yang jelas ini berkaitan dengan sisi adab tamu. Ya, apabila seorang dari kalian meminta izin, itu mengetuk pintu atau memberi salam hingga 3 kali. Lalu tidak diizinkan, maka hendaklah ia pulang. Nah itu. Adapun sikap ibu sudah benar, yaitu bersabar. Ya. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali Ustaz. Ya Ustaz, di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, agama yang benar adalah agama Nasrani atau agama lain yang masih murni mengisahkan Allah. Ini maksudnya pertanyaan, apakah masih ada agama Nasrani yang murni atau jujur di zaman sekarang Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Agama sebelum Nabi Muhammad SAW, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, agama yang benar hanyalah ayat satu, yaitu Islam. Dalam makna umum, ya, yaitu maksudnya khudu wa dhul wal mahabbah lillah, tunduk patuh kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat-syariat yang Allah turunkan melalui nabinya pada zamannya masing-masing, seperti Nabi Musa alaihissalam membawa syariat Taurat, Nabi Isa alaihissalam membawa syariat Injil. Semua pengikut para nabi yang setia dan tidak merubah ajaran mereka adalah muslimin, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah yang dimaksud dengan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Apakah agama Nasrani dulu itu benar? Iya, agama Nasrani yaitu ajaran Nabi Isa alaihissalam yang asli dulu adalah agama yang benar karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa menyeru umatnya kepada tauhid, hanya menyembah Allah, bukan menyembah dirinya atau ibunya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum." Wahai bani Israel, beribadahlah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Namun setelah beberapa masa, ajaran itu dirubah dan dipalsukan oleh pengikut-pengikutnya. Injil yang asli sudah tidak ada lagi, diganti dengan kitab-kitab hasil tulisan manusia. Maka jadilah agama Nasrani sekarang penuh dengan kesyirikan dan penyimpangan. Apakah sekarang masih ada Nasrani yang murni? Tidak ada lagi. Setelah semua umat, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang mengaku pengikut Nabi Isa AS tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka bukan di atas kebenaran lagi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, la yu'minu bi ahadun min hadhil ummah Yahudi wala Nasrani, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudi aw Nasrani, thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang aku kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, melainkan ia akan termasuk penghuni neraka. Kesimpulan, agama yang benar sebelum Nabi Muhammad SAW adalah agama para nabi sesuai zamannya. Nabi Musa dengan Taurat, Nabi Isa dengan Injil, semua itu disebut Islam dalam makna tunduk kepada Allah. Nasrani asli, yaitu ajaran Nabi Isa, dulunya benar tapi kini sudah dirubah. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam yang dibawa oleh beliau. Tidak ada lagi Nasrani Yahudi murni yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Nah, mungkin sudah 15 menit Ustaz di sesi tanya jawab ini Ustaz. Mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Tadi kita sudah mempelajari bab yang ke-50. Dan bab yang ke-50 ini menjelaskan keharaman memberi nama yang di dalamnya terdapat penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan bab ini dengan tauhid menunjukkan bahwa pemberian nama yang di dalamnya terdapat penghambaan kepada selain Allah adalah hukumnya haram. Dan perbuatan ini termasuk perbuatan kesyirikan di dalam ketaatan, karena Hawa dan Adam alaihissalam taat kepada iblis yang membisikkan agar anaknya yang lahir hidup dengan nama
diberi nama dengan nama Abdul Harith, dan akhirnya mereka taat kepada iblis. Dan ini termasuk daripada penyimpangan. Ya. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz yang sudah meluangkan waktu untuk kami semua. Ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, dan mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa kita ambil faidahnya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mana batasan-batasan dari syariat ini, nama-nama yang tidak diperbolehkan dan nama-nama yang diperbolehkan, bahkan nama yang bisa mengandung kesyirikan. Dan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan siang pagi menjelang siang ini dari penjelasan kitab Tauhid, Syarah Kitab Tauhid. Dan mudah-mudahan Allah menjaga Ustaz beserta keluarga dan juga diberikan kesehatan untuk terus memberikan faidah yang insya Allah bermanfaat bagi umat. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.